Oke, pembahasan kali ini adalah tentang siklus penjualan di bab 12 pada buku Rumni edisi ke-14. Adapun tujuan pembelajaran dari siklus pendapatan adalah satu, menjelaskan aktivitas bisnis dalam siklus pendapatan. Aktivitas-aktivitas di sini adalah aktivitas-aktivitas utama yang umum yang ada di berbagai perusahaan. Kemudian juga membahas tentang ancaman dan pengendalian yang dapat digunakan untuk memitigasi atau mengurangi dari ancaman tersebut. Yang kedua adalah menjelaskan proses pemasukan order penjualan atau sales order entry, keputusan penting apa yang harus dibuat, kemudian apa ancaman terhadap proses ini, dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Setelah itu, setelah proses pemasukan order penjualan, maka aktivitas berikutnya adalah tentang pengiriman. Apa saja keputusan penting yang harus dibuat tentang pengiriman, kemudian juga sama dengan yang sebelumnya, ancaman apa yang ada terhadap proses pengiriman, dan bagaimana pengendalian yang harus diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Tujuan pembelajaran berikutnya adalah menjelaskan proses yang berikutnya yang ada dalam siklus pendapatan. Yang berikutnya adalah setelah pengiriman adalah proses penagihan. Apa saja keputusan yang dibuat terkait dengan proses ini, kemudian ancaman apa saja yang ada pada proses ini, dan bagaimana pengendalian dapat diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut. Kemudian tujuan pembelajaran terakhir adalah menjelaskan tentang proses penerimaan kas yang merupakan aktivitas terakhir dalam siklus pendapatan. Keputusan apa saja yang penting yang harus dibuat, ancaman apa saja, dan bagaimana pengendalian untuk memitigasi ancaman tersebut. Aktivitas-aktivitas utama pada siklus pendapatan secara umum dapat dibagi menjadi 4 aktivitas besar. Yang pertama adalah pemasukan atau entry order penjualan atau sales order. Di sini biasanya bagian salesman akan mendapatkan order dari pelanggan, bisa dikirimkan purchase order atau juga di WA misalnya untuk contoh sekarang, atau salesman pergi langsung menemui pelanggan untuk mendapatkan sales order. Setelah sales order diproses, maka kemudian akan ada pengiriman. Barang diambil dulu dari gudang, kemudian dikirimkan ke pelanggan. Setelah barang dikirimkan, maka proses berikutnya adalah bagaimana perusahaan menagih ke pelanggan. Di sini diasumsikan biasanya penjualan dilakukan secara kredit, meskipun juga bisa juga sekarang dengan berbagai cara, misalnya cash on delivery dan segala macam. Setelah penagihan, maka kemudian proses berikutnya adalah proses penerimaan kas. Perusahaan mendapatkan pembayaran dari pelanggan dan kemudian pembayaran tersebut diproses dengan memutakhirkan piutang usaha dari setiap pelanggan pada buku besar pembantu piutang usaha atau kartu piutang. Setelah penerimaan kas berakhir, maka sebetulnya siklus ini pun juga sudah berakhir. Jadi ada 4 aktivitas utama, tadi pemasukan order penjualan, pengiriman barang ke pelanggan, penagihan ke pelanggan, dan penerimaan kas dari pelanggan. Berikut ini adalah gambar 12.2 yang memperlihatkan diagram konteks pada siklus pendapatan. Kita lihat di sini revenue cycles dan kemudian external entities-nya adalah bank, general ledger and reporting system, human resource payroll cycle, production cycle, expenditure cycles, carrier, kurir yang mengirimkan barang, dan juga customer. Jadi revenue cycle di sini memiliki kaitan dengan 7 external entities dari revenue cycles, dan masing-masing juga ada dokumen-dokumennya. Misalnya contoh ke bank, maka setelah mendapatkan pembayaran dari customer, misalnya customer membayarkan secara tunai atau memberikan cek atau giro, maka kemudian perusahaan melakukan menyetorkan giro atau uang atau cek tersebut ke bank, dan bank kemudian akan memberikan laporan penerimaan kas dari pelanggan contohnya. Kemudian juga revenue cycles mungkin berhubungan dengan production cycles terkait dengan apakah barang yang diinginkan oleh pelanggan itu tersedia.
Kalau tersedia, maka kemudian salesman biasanya akan memberikan tanggapan atau jawaban ke customer tentang ketersediaan barang tersebut. Kemudian dengan carrier di sini, revenue cycle misalnya perusahaan mengirimkan barang melalui kurir misalnya, let's say kalau di Amerika UPS misalnya, dan kemudian juga ada hubungan dengan ke pelanggan terkait dengan pengiriman tagihan dan juga penerimaan pembayaran dari pelanggan. Berikutnya adalah gambar 12.3. Nah, ini memperlihatkan tentang data flow diagram tingkat 0 pada siklus pendapatan. Kita bisa lihat ada 4 aktivitas utama seperti dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada sales order entry atau pemasukan order penjualan, kemudian pengiriman barang, penagihan, dan penerimaan kas beserta dengan external entities-nya dan dokumen-dokumen yang digunakan. Berikut ini adalah langkah-langkah pemasukan order penjualan. Yang pertama, memperoleh order dari pelanggan. Order ini bisa datang ke perusahaan dengan berbagai cara. Pertama bisa lewat telepon ke salesman, atau perusahaan atau pembeli mengirimkan purchase order yang secara fisik ataupun secara online. Nah, kemudian penerimaan order tersebut kemudian dibuatkan order penjualan. Jadi dokumen sumber yang digunakan dalam hal ini adalah order penjualan. Kemudian umumnya penjualan di perusahaan dilakukan secara kredit. Maka sebelum disetujui penjualan, permintaan dari pelanggan tersebut, kita harus cek dulu riwayat kredit dari si pelanggan. Apakah pelanggan tersebut sudah melampaui limit kredit yang diberikan atau masih di bawah limit kredit. Jika limit kredit yang diberikan jika limit kreditnya sudah terlampaui, maka penjualan tersebut mungkin ditolak. Setelah itu, setelah dari sisi kreditnya dia oke, maka kemudian harus juga diperiksa apakah persediaan yang diminta oleh pelanggan tersebut ada atau tidak. Jika tidak ada, maka kemudian perusahaan bisa memberitahukan ke pelanggan apakah mau menunggu atau tidak sampai barangnya ada. Jika pelanggan mau menunggu, maka kemudian dari order penjualan ini akan memicu proses produksi dalam siklus pembelian dan pengeluaran. Kemudian setelah dipastikan barangnya ada, maka salesman bisa memberikan jawaban atas permintaan pelanggan bahwa permintaan pembelian dari pelanggan dapat disetujui dan barang akan segera dikirimkan berikut invoice atau tagihannya. Gambar 12.5 ini adalah DFD tingkat 0 untuk pemasukan order. Jadi customer memberikan order, take order dari customer, kemudian diperiksa dulu apakah customer masih punya piutang yang belum dibayar, apakah limit kredit yang diberikan ke customer sudah terlampaui atau belum. Setelah disetujui penjualan secara kreditnya, maka kemudian diperiksa persediaannya. Jika persediaannya ada, maka kemudian mengirimkan semacam jawaban atas permintaan pelanggan bahwa permintaan dapat dipenuhi oleh perusahaan. Selanjutnya kita membahas apa saja ancaman-ancaman yang ada pada kegiatan pemasukan order penjualan dan bagaimana pengendaliannya dilakukan. Ancaman yang pertama adalah ordernya tidak lengkap atau tidak akurat. Nah, pengendaliannya di sini adalah pengendalian pada edit pemasukan data. Jadi misalnya kode pelanggannya tidak lengkap, misalnya ataupun apa bisa diedit secara terkomputerisasi. Ordernya tidak sah, maka pengendaliannya adalah harus ada tanda tangan dari pihak yang lebih tinggi dari salesman, bisa jadi pimpinan salesman-nya atau bagian keuangan untuk menyetujui adanya penjualan. Kemudian ancaman berikutnya adalah piutang yang tidak tertagih. Dalam hal ini order sudah diberikan ke pelanggan, tapi pelanggannya belum bayar juga, dan atau pelanggannya sebetulnya sudah melampaui limit kredit yang diberikan oleh perusahaan, tapi tetap meminta. Nah, ini kalau seperti ini, maka perusahaan harus memeriksa terlebih dahulu apakah memang customer ini layak dapat
fasilitas penjualan secara kredit dari perusahaan. Jadi harus dicek oleh orang selain dari salesman-nya, selain bagian penjualan, bisa bagian keuangan, untuk ngecek apakah kredit limitnya sudah terlampaui atau belum. Kemudian juga dilihat juga aging schedule dari masing-masing pelanggan, berapa yang sudah jatuh tempo belum dibayar, berapa yang menunggak sudah berapa lama. Hal ini untuk menentukan jangan sampai perusahaan menjual barang ke pelanggan yang sebetulnya tidak bisa menagih. Saya pernah kerja pertama kali itu di satu perusahaan besar, dan kredo pertama yang saya dapat dari bos saya adalah bahwa menjual lebih mudah daripada menagihnya. Kemudian juga ancaman yang berikutnya yang nomor 4 adalah adanya kekurangan atau justru kelebihan persediaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan sistem persediaan perpetual, di mana setiap ada penerimaan maupun pengeluaran inventory langsung mengupdate kartu persediaan atau buku besar pembantu persediaan. Kemudian juga bisa menggunakan teknologi RFID atau barcode sehingga proses masuk atau keluarnya barang dapat dimonitor dengan baik. Kemudian juga melakukan perhitungan persediaan atau stok opnam, dan untuk menanggulangi terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan, perusahaan bisa melakukan peramalan penjualan atau sales forecasting dan membuat laporan aktivitas. Ancaman berikutnya adalah kehilangan pelanggan. Nah, kehilangan pelanggan ini terjadi mungkin karena tidak responsif terhadap permintaan dari pelanggan, sehingga perusahaan juga harus hati-hati dalam mencoba untuk memenuhi permintaan dari pelanggan. Di sini gambar 12 memperlihatkan contoh pemasukan order secara terkomputerisasi. Jadi kita bisa lihat di sini ada customer purchase order number. Jadi setiap sales order harus ada purchase order yang dari pelanggan untuk memastikan bahwa memang order ini memang order yang sah untuk pelanggan yang memang juga ada. Kemudian juga clerknya memasukkan jumlah itemnya dan kuantitas yang ingin dibeli pada sales order entry ini. Setelah proses pemasukan order selesai, maka aktivitas berikutnya dalam siklus pendapatan adalah proses pengiriman. Proses pengiriman barang yang diminta atau dibutuhkan oleh pelanggan. Ada 2 aktivitas besar dalam pengiriman. Yang pertama adalah mengambil barang yang dipesan oleh pelanggan dan kemudian mengemas order produk barang tersebut, dan dokumen sumber digunakan adalah picking ticket, dan kemudian mengirimkan order ke pelanggan. Dokumen sumbernya adalah packing slip dan bill of lading. Perusahaan biasanya menggunakan jasa kurir dalam pengiriman barang, atau mungkin menggunakan kurir internal yang ada di perusahaan. Jadi dua aktivitas utama adalah mengambil barang yang dibutuhkan oleh pelanggan, kemudian mengemasnya dan mengirimkan order tersebut ke pelanggan. Gambar 211 ini adalah DFD tingkat pertama untuk aktivitas pengiriman. Oke, kemudian dari sales order entry kemudian muncul dokumen namanya picking ticket. Picking ticket ini digunakan untuk mengambil barang yang dipesan perusahaan, dipesan oleh pelanggan dari gudang. Kemudian barang tersebut di packing, dan setelah diambil dan di packing, maka barang tersebut dikirimkan ke pelanggan. Nah, kemudian biasanya barang dikirimkan melalui kurir misalnya. Jadi kalau di tempat saya misalnya saya punya e-commerce, maka barang tersebut kemudian dikirimkan oleh kurir dan perusahaan mendapatkan bill of lading. Kemudian kalau barangnya sudah berkurang, maka perusahaan membuat back order untuk memproduksi barang tersebut atau membeli dari pemasok. Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian yang dapat diterapkan untuk memitigasi risiko yang muncul dalam aktivitas pengiriman. Yang pertama adalah, ancaman yang pertama adalah mengambil barang yang salah atau jumlah yang salah untuk dikirimkan. Pengendalian adalah menggunakan teknologi barcode untuk memonitor keluar atau masuknya barang. Kemudian juga bisa melakukan rekonsiliasi antara picking list dengan order penjualan, memastikan bahwa memang
jumlah yang diambil sesuai dengan yang tertera dalam sales order. Ancaman berikutnya adalah pencurian. Pencurian ini berarti barang yang ada di gudang barang jadi itu bisa diambil oleh orang, bisa dari karyawan internal atau juga dari pihak eksternal perusahaan. Maka pengendalian adalah membatasi akses ke gudang persediaan. Jadi misalnya gudang persediaan dilengkapi fasilitas keamanan, jadi ketika yang masuk harus menempelkan misalnya ID card-nya atau memasukkan kode tertentu sebelum bisa masuk ke gudang, atau juga membuat larangan hanya bagian gudang yang boleh ada di sekitar gudang. Orang lain tidak boleh masukinya. Bisa juga dengan memasang CCTV sebetulnya di gudang untuk mengetahui jika ada terjadi pencurian. Kemudian lakukan perhitungan fisik persediaan secara reguler dibandingkan dengan catatan persediaan atau kita sering sebut dengan istilah stock opnam untuk memastikan bahwa jumlah yang ada di fisik di gudang itu sama dengan jumlah yang tersedia di catatan persediaan. Ancaman yang ketiga adalah kesalahan pengiriman. Jadi gagal mengirim atau kuantitas yang dikirim salah, alamatnya juga mungkin salah, atau terjadi double atau pengiriman berganda. Nah, ini pengendaliannya adalah rekonsiliasi dokumen antara dokumen pengiriman, picking list, dan order penjualan untuk memastikan ketiga dokumen tersebut berisi jumlah yang sama. Dan kemudian menggunakan data entry edit control. Gambar 12-12 berikut merupakan contoh dari packing slip. Kalau kita lihat di sini packing slip ada tanggal ordernya, order nomor berapa, kemudian dikirimkan kemana, tanggal pengiriman, pengirimannya lewat kurir mana, misalnya, let's say di kita misalnya menggunakan JNE, terus item yang dikirimkan apa saja, berapa buah yang diorder, berapa yang dikirimkan, kemudian ada juga mungkin ada item yang dikembalikan misalnya karena rusak atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh dari packing slip. Setelah aktivitas pengiriman selesai, maka biasanya perusahaan akan melanjutkan ke proses pembuatan tagihan. Tapi bisa juga sebetulnya antara pengiriman dan pembuatan tagihan ini dilakukan secara bersamaan. Jadi ketika barang dikirim ke pelanggan sekaligus memberikan tagihan atau faktur penjualan ke pelanggan. Nah, oke. Jadi pembuatan tagihan ini ada dua kegiatan utama. Pertama adalah membuatkan tagihan kepada pelanggan atau faktur penjualannya. Dokumen sumbernya adalah tagihan atau faktur penjualan. Yang kedua, memutakhirkan atau mengupdate saldo buku besar pembantu piutang dagang per customer atau juga sering disebut dengan istilah kartu piutang pelanggan. Dokumen sumbernya adalah memo kredit. Memo kredit dibuat jika ada terjadi retur penjualan. Misalnya barang yang dikirimkan rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Dan dokumen lainnya adalah laporan bulanan. Laporan bulanan ini adalah berisikan laporan tentang penjualan ke pelanggan dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh pelanggan dan berapa saldo piutang yang masih harus dibayar oleh pelanggan. Gambar 12-14 berikut ini merupakan data flow diagram tingkat 1 untuk penagihan. Jadi ketika sales order sudah dimasukkan, shipping juga sudah dikirimkan, maka aktivitas berikutnya adalah invoicing, membuatkan tagihan atau faktur penjualan ke pelanggan. Faktur penjualan ini kemudian dikirimkan ke customer, dan dari faktur penjualan yang sudah ditantang oleh customer ini kemudian perusahaan memutakhirkan saldo piutang dagang per masing-masing customer di buku besar pembantu piutang dagang atau kartu piutang pelanggan. Kartu piutang pelanggan. Nantinya akan mengupdate juga sebetulnya di siklus yang lain, yaitu General Ledger and Reporting System. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian pada proses penagihan. Ancaman yang pertama adalah perusahaan gagal dalam menagih ke pelanggan. Nah, ini harus pengendaliannya adalah pertama rekonsiliasi antara faktur dengan order penjualan dan order pengiriman. Jadi harus dilihat antara faktur penjualan, order penjualan, dan dokumen pengiriman. Yang berikutnya adalah harus ada pemisahan tugas antara bagian pengiriman dan penagihan. Jadi bagian pengiriman tidak boleh merangkap bagian penagihan yang memungkinkan nantinya terjadinya kegagalan dalam penagihan. Yang kedua adalah kesalahan dalam bentuk tagihan. Bisa jumlah yang salah ditagihkan misalnya. Nah, ini data edit control perlu.
dan buat sistem yang secara otomatis memasukkan harga. Jadi bagian penagihan tidak perlu mencari berapa harga dari barang yang dijual yang memungkinkan adanya kesalahan. Yang ketiga, kesalahan posting dalam piutang usaha. Nah, ini misalnya yang membeli adalah customer A, tapi tagihannya justru mengupdate customer B. Nah, yang bisa dilakukan dalam pengendalian adalah pertama, rekonsiliasi saldo buku besar pembantu piutang usaha dengan jumlah yang ada di buku besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa buku besar pembantu piutang usaha itu seyogianya adalah rincian dari saldo piutang usaha yang ada di buku besar. Jika keduanya memiliki saldo yang berbeda, maka dipastikan terjadi kesalahan. Pengendalian berikutnya adalah bisa juga dengan mengirimkan laporan bulanan ke pelanggan secara reguler yang berisikan penjualan kepada pelanggan, berapa yang sudah dibayar, berapa saldo yang tersisa. Hal ini memungkinkan adanya feedback dari pelanggan jika ternyata data yang ada di perusahaan dan data yang ada di pelanggan ternyata berbeda. Yang keempat, perusahaan menerbitkan memo kredit atau kredit memo untuk retur penjualan tidak akurat dan juga tidak sah. Jadi misalnya retur penjualan ini dikirimkan digunakan untuk mengurangi saldo piutang. Jadi jika ada ancaman bahwa sebetulnya barang yang dikirim tidak ada yang rusak, tapi karena ingin mengurangi piutangnya maka dibuatkan seakan-akan ada memo kredit yang mengurangi piutang pelanggan. Nah, pencegahannya, pengendaliannya adalah dengan melakukan pemisahan antara fungsi yang membuat dan mengotorisasi atau menandatangani memo kredit. Jadi mungkin memo kreditnya ditandatangani oleh manajer keuangan, yang membuat adalah stafnya. Gambar 12-15 berikut ini merupakan contoh dari tagihan ataupun faktur penjualan. Jadi kita lihat ditagihkan kemana, dikirim kemana, item apa saja yang ditagihkan, berapa kuantitasnya, berapa harganya, kemudian berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk membayar tagihan ini. Contoh gambar 12-16 ini merupakan contoh laporan bulanan yang dikirimkan ke pelanggan. Jadi pelanggan dikirimkan laporan bulanannya, ada invoice numbernya, nomor berapa, tanggal berapa jumlahnya, berapa yang sudah lewat 30 hari, 60 hari, berapa yang masih ada, jumlah yang piutangnya berapa yang sudah dibayar juga akan muncul di sini sebagai salah satu pengendalian untuk memastikan bahwa jumlah yang diposting ke kartu piutang pelanggan itu sudah benar. Gambar 12-17 ini memperlihatkan contoh dari memo kredit atau kredit memorandum. Jadi semacam dokumen yang dikeluarkan karena adanya retur penjualan. Ada alasan returnya apa, barang yang diretur apa, jumlahnya berapa, harganya berapa. Kemudian juga harus ada form otorisasi dari memo kredit ini. Setelah aktivitas penagihan selesai dilakukan, maka aktivitas berikutnya adalah aktivitas proses penerimaan kas. Ada dua aktivitas utama dalam proses penerimaan kas, yaitu memproses pembayaran pelanggan dan memutakhirkan saldo buku besar piutang usaha per pelanggan, dan dokumennya mungkin pengiriman uang atau kemudian penerimaan uang atau cek atau giro dari pelanggan ini kemudian disetorkan ke bank. Sebetulnya dalam kondisi sekarang di mana sistem pembayaran sudah sangat luar biasa baik, mungkin cek atau giro tidak lagi dikirimkan tapi langsung transfer melalui rekening bank, melalui electronic fund transfer lewat e-banking atau mobile banking, atau juga melalui pihak ketiga, pembayaran melalui GoPay, OVO, dan sebagainya. Hal tersebut baik juga bagi perusahaan karena mempercepat penerimaan kas perusahaan. Berikut adalah ancaman dan pengendalian yang bisa diterapkan untuk memitigasi ancaman tersebut pada aktivitas proses penerimaan kas. Ancaman pertama adalah pencurian kas. Kas adalah aset perusahaan yang paling liquid dan paling rentan untuk dicuri. Oleh karena itu, pengendalian internal yang baik harus diterapkan untuk memitigasi resiko ataupun ancaman dari pencurian kas. Yang pertama adalah melakukan pemisahan tugas yang menangani kas
atau yang menyimpan menerima dengan orang yang akan memposting ke buku besar pembantu piutang usaha. Dipisahkan juga dengan orang yang mengotorisasi memo kredit dan yang melakukan rekonsiliasi rekening bank. Jadi 4 tugas ini, penanganan kas, posting ke buku besar pembantu piutang usaha, otorisasi memo kredit, dan merekonsiliasi rekening bank harus dipisahkan, tidak bisa dijalankan oleh satu orang. Kemudian penerimaan kas yang ada harus dengan segera diproses dan dikirimkan ke bank, atau juga menggunakan cash register yang memberikan dokumen pendukung dari penerimaan kas. Nah, sekarang ini pengendaliannya lebih baik lagi, bisa meminta pelanggan membayarnya lewat kartu debit, maka otomatis sudah masuk ke rekening perusahaan atau bisa melalui pihak ketiga. Jadi pencurian kas secara fisik akhir-akhir ini semakin turun harusnya karena penggunaan e-banking maupun mobile banking. Yang berikutnya ancaman adalah permasalahan arus kas. Nah, ini terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan kas karena lebih banyak membayar daripada menerima. Penjualan dilakukan secara kredit, berarti harus ditagih piutangnya, dan menagih piutang tidak lebih sulit daripada menjual produk barangnya. Maka biasanya kadang-kadang perusahaan melakukan kebijakan memberikan diskon tambahan agar untuk customer membeli secara tunai atau mereka membayar lebih cepat. Ingat kembali ke syarat pembayaran 210 N30 di mana pelanggan diberikan diskon 2% jika membayar 10 hari setelah tanggal invoice. Tanggal invoice-nya jatuh temponya 30 hari setelah diterbitkan. Jadi ini bisa mengurangi kesulitan permasalahan arus kas. Yang berikutnya perusahaan bisa membuat anggaran kas yang meramalkan penerimaan dan pengeluaran kas dan apakah nanti perusahaan akan mengalami kesulitan kas atau tidak, yang dapat membuat manajemen segera menanggulangi jika ada terjadi permasalahan arus kas. Gambar 12-19 adalah contoh anggaran kas. Bagaimana membuat atau menyusun anggaran kas dipelajari di mata kuliah akuntansi manajemen dalam topik tentang budgeting atau master budget, tapi juga bisa diajarkan di mata ajar manajemen keuangan. Dalam anggaran kas di sini ada saldo awal, kemudian penerimaan kas dari penjualan secara tunai, kemudian penagihan piutang dan pengeluaran kas untuk berbagai kebutuhan. Ada jumlah kas yang diinginkan dan jumlah yang harus dipinjam jika terjadi kekurangan, atau jumlah yang bisa dibayarkan, jumlah yang surplus yang bisa digunakan untuk membayar utang atau dilakukan investasi dalam jangka pendek. Untuk perusahaan yang menggunakan sistem ERP, Economic Planning, dengan misalnya menggunakan Oracle maupun SAP, nah ini gambar 12.4 ini menunjukkan sistem ERP untuk siklus pendapatan yang semuanya sudah terintegrasi, dilakukan oleh sistem, jadi sangat mudah dan pengendaliannya pun sudah ada dalam sistem tersebut. Gambar 12.20 ini memperlihatkan prosedur siklus pendapatan. Siapa saja yang mengerjakan, ada salesman-nya, ada petugas administrasi penjualan, ada petugas administrasi gudang, ada bagian pengiriman, ada manajer kredit, ada akuntan, dan ada pegawai administrasi penerimaan kas. Jadi aktivitas dimulai dengan adanya penerimaan order pelanggan, kemudian dibuatkan sales order dan dicek terkait apakah apakah pelanggan memiliki sudah melampaui limit kredit yang diberikan. Jika belum, maka kemudian diambil barang dari gudang, barang kemudian diserahkan ke bagian pengiriman dan pengiriman mengirimkan ke pelanggan. Setelah barang dikirimkan ke pelanggan, maka kemudian juga mengirimkan tagihan, akuntan membuatkan tagihan dan diupdate ke piutang. Kemudian bagian penerimaan kas akan mendapatkan pembayaran dari customer dengan berbagai cara. Kemudian kalau yang diterima adalah uang atau giro maupun cek, maka kemudian giro atau cek tersebut akan dikirimkan, distorkan ke bank, dan setiap bulan dilakukan rekonsiliasi bank setelah mendapatkan rekening koran dari bank.
Berikut ini adalah ancaman dan pengendalian yang umum pada siklus pendapatan. Ancaman pertama adalah master data yang tidak akurat dan tidak sahih atau tidak valid. Pengendaliannya data processing integrity control. Kemudian batasi akses ke master data. Tidak semua orang punya akses. Dibuatkan privilege untuk setiap orang yang bisa mengakses master data. Kemudian pengungkapan informasi yang sensitif secara tidak sah. Jadi ada rahasia perusahaan yang diungkapkan ke pihak luar perusahaan. Nah, ini pengendaliannya adalah adanya pengendalian akses atas informasi yang rahasia di perusahaan. Kemudian laporan-laporan tersebut harusnya dienkripsi sehingga harus memerlukan kunci enkripsi untuk membukanya. Yang ancaman berikutnya adalah kehilangan atau data yang rusak. Nah, ini perlu adanya backup data yang dilakukan secara berkala dan penyimpanannya pun bisa di server atau penyimpanannya pun sudah bisa menggunakan jasa cloud computing. Kemudian juga perusahaan harus memiliki disaster recovery prosedur jika terdapat bencana alam misalnya yang bisa merusak pusat data, maka perusahaan punya penyimpanan di tempat yang lain, misalnya di cloud computing. Kemudian kalau ada ancaman kinerja yang buruk, nah ini harus ada laporan manajerial yang memberikan feedback kepada manajemen tentang siklus pendapatan perusahaan. Oke, demikian presentasi saya tentang materi siklus pendapatan dalam buku Accounting Information System oleh Rumni edisi ke-14. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.